ini diawali dengan si Nene yang sedang menelpon di dalam mobilnya. Akan tetapi tiba-tiba saja di luar ada Namini yang sedang membawa Mukta untuk jalan-jalan. Kini si Nene pun menyadari keadaan Damini di sisi sana. Sementara Damini yang masih saja terus sibuk dengan si anak kecil ini, dia pun tidak menyadari bahwa si Nene sedang memperhatikannya. Namun di lain tempat, kini Tapasya yang sedang marah-marah kepada Deja, tiba-tiba saja Rotere pun muncul di depannya. Tapasya pun terus menanyakan keberadaan bayinya itu kepada Ratore. Kini dia pun mulai menangis karena sudah tidak sabar untuk menunggu kedatangan bayinya kembali kepada pangkuannya. Tetapi Ratore pun masih belum bisa memberikan bayinya itu. Tapasya pun mengatakan bahwa dia sudah merasa pusing dan kesal karena dia belum saja sampai saat ini menemukan bayinya tersebut. Akan tetapi Ratore pun berkata, "Kau tidak usah marah-marah, Tapasya. Kemarahanmu tidak akan membuahkan hasil yang baik untuk dirimu sendiri, Tapasya." Tapasya pun mulai merasa tertegun dan tersadar dengan ucapan Ratore. Kini Ratore pun mulai menyentuh tangan Tapasya dengan sangat lembut. Dan Ratore pun berkata, "Aku tidak tahu ini benar atau salah. Akan tetapi aku hanya meyakini bahwa suatu titik terang dan kebahagiaan akan terjadi di dalam hidup kita. Dan ini mungkin adalah solusinya untuk kita. Tapasya, sebenarnya aku ingin menikah denganmu. Jadi aku butuh jawaban darimu." Sontak saja berita ini telah membuat si Tapasya pun sedikit terkejut. Tetapi Deja pun juga mengatakan bahwa di dalam kegelapan pasti ada satu titik terang. Dan Tapasya pun mulai tersenyum dan tersipu malu. Ratore pun berkata bahwa dia akan menunggu kode dari Tapasya. Sementara itu dia pun segera meninggalkan Tapasya. Dan kini di dalam kamar Tapasya pun sedang termenung sendirian memikirkan perkataan Ratore. Dan di sebelahnya, di sana sudah terdapat baju dan perhiasan untuk pernikahannya. Kini Tapasya yang sedang melamun, dia pun mulai teringat kembali bagaimana Fir yang telah berbuat kasar kepadanya. Dan Tapasya pun mulai menangis. Sementara itu Tapasya sedang bercermin dan kini tiba-tiba saja Ratore pun muncul di belakangnya. Tapasya pun berkata, "Tuan Ratore, tunggulah sebentar." Lalu Tapasya pun berkata lagi, "Aku telah memutuskan segalanya." Lalu Tapasya pun segera mengambil sindur yang berada di sana. Lalu Tapasya pun segera mengangkat sindur yang berada di tangannya dan dihadapkan kepada Ratore sambil mengatakan, "Aku telah siap untuk menikah denganmu, Tuan Ratore. Pakaikanlah sindur ini saat ini juga." Ratore pun tersenyum dengan perkataan Tapasya. Dia pun mulai merasa bahagia karena jawaban dari Tapasya ini. Akan tetapi kini Ratore juga mengambil sindur yang berada di tangan Tapasya. Dan Ratore pun dengan segera memeluk tubuh Tapasya. Kemudian sambil memegang kedua pipinya, kini Ratore pun berkata, "Aku senang dengan jawabanmu, Tapasya." Dan Tapasya pun tersenyum kepada Ratore. Namun kini Ratore pun berkata lagi, "Kita akan menikah tetapi bukan begini caranya. Kita akan melakukannya dengan secara terhormat. Dan kita juga akan menemui kedua orang tuamu terlebih dahulu." Akan tetapi tiba-tiba saja Tapasya pun menangis karena dia tidak sanggup untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Tetapi Ratore pun berkata bahwa Tapasya tidak usah menangis. Dan Tapasya harus terlihat tersenyum selalu karena dia merasa bahagia hari ini. Sementara di tempat yang lain, Gunvanti sedang menggosip tentang si Divya bersama si Nene di rumahnya sendiri. Akan tetapi tiba-tiba saja Tuan Takur pun datang ke rumah Bundela dan kini Tuan Takur segera menghampiri Gunvanti sambil mengatupkan kedua tangannya. Kini Tuan Takur pun meminta maaf atas perlakuan Gunvanti bersama si Nene. Namun Gunvanti pun tidak terima dan Gunvanti pun segera mengejek keluarga Takur itu. Dan kini Tuan Takur yang sedang ingin bertemu dengan Fir, tetapi Fir pun berkata bahwa dia sudah tidak mempunyai harapan untuk melanjutkan hubungan bersama Icha. Karena Fir pun merasa malu dan merasa sangat bersalah kepada Icha. Lalu kemudian Tuan Takur pun segera meninggalkan rumah Bundela. Namun setelah itu kini Gunvanti berkata kepada Fir bahwa keluarga mereka tidak bersalah dan Fir tidak usah meminta maaf. Namun Fir pun dengan sopan santun mengatupkan kedua tangannya sambil berkata, "Ibu, dia juga seorang ayah yang memiliki anak. Jadi ibu pasti mengerti bagaimana perasaan sebagai orang tua. Jadi aku meminta kepada ibu untuk tidak mengejek dan tidak menyalahkan keluarga yang lain." Namun di tempat yang lain kini Ratore telah tiba di rumah kediaman Tuan Takur. Dan Ratore pun segera memberikan salam kepada Tuan Takur. Lalu Ratore pun segera mengucapkan bahwa dia ingin meminta berkat dari Tuan Takur. Tuan Takur pun merasa sangat kebingungan dengan perkataan Ratore. Namun Ratore pun menjelaskan bahwa dia ingin menikahi Tapasya dan dia juga mengundang Tuan Takur untuk datang ke pesta pernikahannya. Namun hal itu ditolak oleh Tuan Takur karena Tuan Takur merasa sangat malu atas perlakuan Tapasya selama ini. Tuan Takur juga berkata bahwa Tapasya sudah tidak akan diterima di dalam keluarga Tuan Takur ini dan tertutup selamanya untuk Tapasya. Ratore pun merasa sangat malu dan merasa sangat sakit hati untuk Tapasya.
Namun tidak lupa juga Tuan Takur masih menanyakan keberadaan cucunya dan keadaan cucunya. Kini Ratore pun mulai merasa bingung, akan tetapi dia pun mulai berkata bahwa cucunya baik-baik saja. Sementara di tempat yang lain, kini si orang kaya meminta Icha untuk melihat buku yang berada di sana dan meminta Icha untuk menelpon kedua orang yang sangat penting. Icha pun segera mengambil buku itu dan si orang kaya ini pun berbicara bahwa Icha harus menghubungi pengacara bersama polisi. Kemudian si orang kaya ini pun membisikkan tentang rencana dirinya itu dan Icha pun bersiap untuk menjalankan tugasnya. Sementara Tapasya yang terlihat masih sangat murung di rumah Ratore, kini Tapasya bersama Ratore pun kedatangan dua orang pedagang perhiasan untuk pernikahan mereka berdua, dan Ratore pun memutuskan untuk membeli perhiasan yang mereka bawa semua. Akan tetapi tiba-tiba saja Ratore pun berkata bahwa apakah harus aku batalkan persiapan pernikahan kita ini? Dan si Tapasya pun mulai kebingungan dengan pertanyaan Ratore. Ratore pun berkata lagi, apakah ada seseorang yang masih kau tunggu? Dengan mantap Tapasya pun mengatakan tidak ada lagi seseorang yang akan datang dalam hidupku dan semua orang telah memutuskan hubungan denganku. Dan setelah beberapa saat kini Ratore yang sedang ingin pergi keluar, tiba-tiba saja si nenek pun datang ke rumah Ratore. Dan tanpa sopan santun kini si nenek pun segera masuk ke dalam rumah Ratore untuk mencari Tapasya. Dan kini Tapasya yang sedang termenung sendirian, nenek pun langsung menemukannya dan berkata, Tapasya, cucuku, bonekaku kesayanganku. Tapasya pun begitu senang ketika melihat si nenek gambreng ini. Kemudian si nenek gambreng pun langsung saja memeluk Tapasya karena bahagia bertemu Tapasya kembali. Akan tetapi Tapasya pun kebingungan, bagaimana bisa si nenek berada di sini, dan si nenek pun mengatakan bahwa Tapasya akan pergi bersama si nenek sekarang juga. Namun hal itu ditolak oleh Tapasya. Dan Tapasya pun berkata bahwa tidak ada seseorang yang memaksa Tapasya untuk tinggal di sana, karena itu adalah kehendak Tapasya sendiri. Kini Tapasya pun mengatupkan kedua tangannya memohon kepada si nenek untuk meninggalkan Tapasya di rumah itu sendirian saja. Si nenek pun kebingungan dan merasa sangat tersinggung. Tetapi Tapasya pun menjelaskan bahwa dia ingin berubah saat ini. Dan Tapasya pun tetap meminta si nenek untuk pergi dari rumah itu sekarang juga. Sementara di tempat yang lain, kini si Avines yang mulai ingin membunuh ayahnya sendiri, tetapi tiba-tiba saja polisi pun datang untuk memergoki si Avines dan menangkapnya. Polisi pun berkata bahwa Avines tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Icha pun mengatakan semuanya di depan Avines bersama si polisi itu, akan tetapi si Avines pun menyuruh Icha untuk diam. Dan si Avines pun begitu marah kepada Icha sehingga si Avines pun berkata bahwa dia akan balas dendam untuk Icha. Icha pun sedikit ketakutan, akan tetapi polisi sudah menangkapnya dan mengambilnya dari rumah itu. Kini si tuan yang kaya raya ini berterima kasih kepada Icha bersama Damini. Oke fans, sampai di sini dulu episodenya. Terima kasih sudah menonton.